Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,30% ke angka 6.110. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham nikel. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan daerah resistennya. Apakah akan berhasil break atau malah bergerak turun? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TINS. TINS hari ini ditutup naik 0,33% ke harga 1.505. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren TINS saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1.545, sedangkan garis EMA 50 di harga 1.530. Dalam satu bulan ini, TINS memang masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA ini. Dan untuk support kuatnya saat ini di harga 1.400. Dan memang selama masih gagal break dari kedua garis EMA 50 dan 150 ini, TINS secara tren masih belum bagus. Jadi walaupun bergerak sideways masih ada potensi untuk bergerak turun. Pada tanggal 10 kemarin, TINS memang sempat berada di atas garis EMA 150, tapi pada saat penutupan terlihat gagal break dan keesokan harinya terus bergerak turun. Dan untuk garis MACD jika kita lihat malah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini malah terlihat adanya sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat hari ini melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat TINS memang masih ada potensi untuk mencoba naik di atas garis EMA 150 minggu ini. Tapi untuk teman-teman yang mau lebih aman adalah tunggu TINS breakout dari garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Ini untuk lebih amannya. Atau memang teman-teman pingin swing trade, bisa beli di sekitar harga 1.450 sampai 1.500, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham DOIT. DOIT hari ini naik 2% lebih ke harga 306. Jadi secara grafik jika kita lihat, DOIT saat ini masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini memang membuat DOIT sudah berhasil naik di atas resisten di harga 300. Tapi di atas harga 300 masih ada satu resisten di garis EMA 50 yang harus ditembus saham DOIT. Selain garis EMA 50 masih ada garis EMA 150 di harga 324 yang harus ditembus DOIT untuk bisa bergerak uptrend lagi. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan teman-teman DOIT yang saat ini trennya lebih bagus dari DOIT. Bisa kita lihat. Adro saat ini sudah uptrend. Jadi secara grafik dia sudah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini masih berusaha untuk break dari resisten harga 1.400. PTBA juga bisa kita lihat saat ini juga sudah bergerak uptrend. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi pada bulan September sudah mulai bergerak naik dan saat ini juga berusaha untuk break dari resisten harga 2.400. Dan untuk grafik Indi juga bisa kita lihat, Indi saat ini juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren, DOIT masih kurang bagus dibandingkan ketiga saham ini. Tapi saat ini, DOIT sudah dekat dengan garis EMA 50. Dan secara MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga melakukan akumulasi. Dan 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing juga mulai masuk melakukan akumulasi pada saham DOIT. Jadi memang secara grafik belum sebagus teman-temannya, tapi DOIT menurut saya masih layak untuk dipantau. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari saham-saham yang belum uptrend dan mau bergerak uptrend, bisa amati saham DOIT. Walaupun belum pasti akan uptrend karena harus break dari garis EMA 50 dan 150, tapi apabila berhasil break, DOIT juga akan bergerak uptrend seperti saham Adro, PTBA, dan Indi. Jadi untuk teman-teman yang
sudah berhasil membeli di sekitar harga 300 ke bawah, hold saja saham ini selama masih berada di atas support di harga 280. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu DOIT berhasil naik di atas garis EMA 50, baru teman-teman entry dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 150. Karena walaupun berhasil break dari garis EMA 50, selama masih gagal break dari garis EMA 150, maka masih akan bergerak sideways. Berikutnya saya menganalisa saham Keras. Keras hari ini naik 0,97% ke harga 520. Dan jika kita lihat di grafik, kenaikan ini juga membuat Keras berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten di harga 520. Dan di atas garis EMA 50 masih ada satu resisten yang harus ditembus Keras di harga 540 atau di garis EMA 150-nya. Jika kita perhatikan, garis EMA 50 dan 150 memang masih sangat kuat saat ini. Keras dari bulan Juli sampai saat ini masih gagal naik di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di support psikologis di harga 500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 500 atau di bawahnya, menurut saya saat ini Keras masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila berhasil naik di atas garis EMA 150, maka Keras akan mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini Keras sangat layak untuk masuk ke watchlist teman-teman. Karena sebelumnya bergerak downtrend, saat ini sideways, dan apabila berhasil break akan mulai uptrend. Dari data broker summary, jika kita lihat saat ini masih ada akumulasi. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Keras. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Keras masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes resisten di EMA 150 atau di harga 540. Nah selama masih gagal break, Keras masih ada potensi untuk balik kembali ke harga supportnya di 500. Jadi apabila teman-teman pingin swing trade, bisa take profit dulu di sekitar garis EMA 150 apabila gagal break. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 500 juga masih oke. Karena apabila biasa break dari garis EMA 150, maka target berikutnya adalah di harga 580. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham BJTM. BJTM hari ini ditutup turun 0,7% ke harga 710. Saham BJTM memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa oleh teman-teman. Karena mungkin saat ini trennya masih sangat sideways. Dan jika kita lihat masih kesulitan untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi dari bulan Agustus, BJTM telah beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan terlihat masih gagal break. Untuk saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 725. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 715. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 700. Dan jika kita lihat data broker dari garis MACD, saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat data broker summary, pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham BJTM. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BJTM masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 700. Dan saat ini, menurut saya BJTM masih belum layak untuk teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman memang ingin menyicil saham BJTM, sebaiknya tunggu di sekitar harga 680 sampai 700 untuk entry-nya. Dan saham ini memang lebih cocok untuk investasi daripada trading. Karena memang volume transaksinya tidak terlalu besar dan pergerakannya cenderung lambat. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.